Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang namanya dena pondasi. Nah, dena pondasi ini kita punya yang namanya posisi gambar dari dena organisasi yang kemudian nantinya kalian buat untuk yang namanya eh, dena struktur lantai 1 ya. Jadi kalian punya dena struktur lantai 1 ini yang sudah kalian beri kolom struktur. Jadi nanti kalian copy denanya tanpa kusen, tanpa dinding. Nanti kita bisa pakai cara yang tadi, kita bisa grup untuk kita cek ruangan mana yang perlu sebelumnya ya. Jadi kalian bisa gunakan dari gambar struktur lantai 1, kemudian kolom struktur dari dena struktur itu kita jadikan dasar untuk meletakkan dena pondasi. Jadi kolom praktis sebenarnya kita nggak pakai, tapi kalian bisa juga copy ya untuk meletakkannya. Kita gambar dengan pondasi dalam. Nah, jadi kalian tahu kalau misalnya pondasi itu ada dua macam ya. Jadi kalau dilihat dari kedalamannya itu ada pondasi dangkal dan juga pondasi dalam. Nah, kalau untuk pondasi dangkal kalian sudah dapat di menggambar teknik lalu, yaitu dengan cara dengan jenis pondasi batu kali. Batu kalinya batu kali lajur ya. Jadi ada batu kali setempat, ada batu kali lajur. Nah, untuk pondasi dalamnya itu kita bisa pakai untuk ukurannya 30 kali 30. Jadi itu ukuran filenya ya. Jadi kalau kalian belajar itu ada yang namanya kepala tiang dan juga tiangnya. Nah, ini untuk pondasi dalam ini tiangnya ukuran 20 kali 20 cm. Biasanya kalau di lapangan kita sebut sebagai mini pile, kalau yang 30 ya kita sebut standar pile ya. Nah, kalau untuk ukuran pile cap kita mengikuti aturan. Jadi ada 1,5 D, 2 D dan juga 3 D. Jadi kalau misalnya kita punya ukuran filenya di sini ukurannya 20 kali 20 cm seperti ini. Ya. Nah, kalau single file biasanya kita pakai 1,5 kali 1,5 ya berarti kira-kira sekitar 60 kali 60. Jadi ini kepala tiangnya untuk supaya transfer beban dari kolom ke tiang. Nah, modelnya seperti ini. Jadi tiang panjangnya ada di tengah-tengah, ini sekelilingnya kita sebutnya sebagai kepala tiang. Kita sebut sebagai pile cap. Pun ya. Nah, ini jarak pasangnya itu dari sini ke sini itu sekitar 1,5 D. Jadi kalau misalnya D itu ukuran tiangnya 20, berarti dia jaraknya dari as tiangnya ke tepi itu 30 cm. Jadi totalnya ini 60 cm. Nah, untuk kedalamannya itu nanti kalian belajar di beton lanjutan. Jadi ada namanya kalian pengecek geser. Jadi ada geser tunggal, ada geser pons. Nah, nanti kalian belajar berikutnya supaya tidak ada namanya retakan. Ya. Nah, ini kalau single. Nah, kalau misalnya double, modelnya seperti ini. Itu juga sama. Jadi dari jaraknya ini kalian buat 1,5. Nah, jarak berikut ya ke bawahnya itu juga 2 sampai 3 D. Jadi sekitar 2-nya itu berarti 400. Atau kalau pakai yang 3 berarti ini sekitar 600 ya. Nah, ini jadi jaraknya. Jadi ini 300, ini 600, ini 300. Ini 300. Ini 600, ini 300.
Nah, untuk ketebalan yang nanti kalian hitung, untuk kali ini kita pakai di gambar konstruksi, itu kita pakai tebalnya 40 cm. Nah, biasanya ukuran kedalaman fondasi sekitar antara 2 meter, 1,5 sampai 2 meter dari permukaan. Kemudian slope untuk yang bangunan 2 lantai kita pakai untuk ukurannya 20 kali 40. Untuk yang di luar itu sekitar 15 kali 25. Nah, untuk fondasi teras kita biasanya buat dengan rolak bata. Ini supaya gambarnya nggak rusak, biasanya saya copy terlebih dahulu. Kemudian yang ini saya group supaya nanti untuk ngecek ya. Nah, untuk yang di dalam rumah biasanya kusennya ini saya hapus ya. Nah, saya bisa sisakan dinding, nanti dindingnya juga bisa saya hapus. Nama ruangan kita hapus juga ya. Jadi kalau kalian mau simple ya, ketika kalian mau copy, kalian lock aja untuk posisi layer, kusen dan lain-lainnya. Kusen, keterangan itu kalian bisa lock ya. Nah, tangga ini fungsinya untuk kalian nanti cari fondasi anak tangga pertama, itu kalian beri slope, kemudian kalian beri fondasi. Biasanya kita pakai plat lacur ya. Ini saya tambahkan fondasi pagar luar kita pakai fondasi pagar dengan fondasi plat lacur. Nah, ini kita buat dulu. Jadi posisi yang ada kolom strukturnya selalu kita kasih yang namanya ini ya, file cap-nya ya. Nah, layernya kalian bisa buat baru, jadi kalian bisa buat layer file cap, atau misalnya kalian nggak mau ya kalian pakai layer yang sudah ada juga boleh ya. Nah, ini kita biasanya pakai 2. Nah, untuk ukurannya kalian bisa pakai yang kotak, atau misalnya kalau kita pakai sekarang, kalau untuk rumah tinggal biasanya kan kita nggak pakai file ya, jadi ya kebanyakan mereka ambil yang gampangnya, jadi mereka pakai yang namanya Strauss file atau misalnya board file yang modelnya lingkaran seperti ini. Ya kalian bisa buat lingkaran dengan ukuran yang sama ya. Jadi kita pakai 2 diameter untuk lingkaran. Nah, karena kan kalau kalian kan bukan kerja di high res kan jarang ya pakai untuk yang file seperti ini. Jadi kebanyakan pakai yang model Strauss. Jadi kebanyakan lingkaran kalian bisa letakkan di tengah-tengah kolom. Cuma kalau misalnya kolomnya di tepi, otomatis dia masuk sedikit ya. Jadi kalau ini kan kita gambar idealnya kalian tidak punya tetangga masih. Tapi kalau misalnya kalian punya tetangga, otomatis dari pekerjaan fondasi ini itu nantinya ada yang namanya pergeseran titik ya. Nah, kita kan awalnya cuma kasih jarak sekitar 30 cm. Tetapi nanti dalam pelaksanaan karena mesinnya, atau misalnya kalau Strauss ya mungkin masih bisa jadi 50 cm. Kalau misalnya pakai tiang panjang atau file tadi, kemungkinan dia harus sekitar 75 cm atau 70 sampai 75 cm. Jadi kemungkinan untuk file cap yang di tepi dia bisa membesar sampai sini. Karena apa? Karena mesinnya itu nggak bisa masuk ke sini. Ini yang di bagian tepi. Kalau misalnya sudah ada tetangga, kan nggak mungkin ya mesinnya itu nabrak ke temboknya tetangga ya. Nanti kalian harus bangun ulang. Jadi untuk bagian tepi biasanya kita buat untuk tipenya itu agak menjorok masuk hingga 70 sampai 75 cm.
Jadi kalian punya tipe file yang berbeda untuk bagian tepi. Nah, kalau untuk yang di bagian dalam rumah, biasanya itu kan nggak masalah, karena ini kan rumah kalian sendiri. Jadi kalian bisa pakai untuk di bagian rumahnya, itu tengah-tengah. Nah, usahakan ini kalau bisa disentrisnya kolom ya. Jadi di tengah-tengahnya kolom, bukan di tengah-tengahnya sleeve ya. Ngerti ya? Sleeve itu beban yang ditahan cuma beban dinding. Tapi kalau kolom ini yang ditahan beban plat lantai 2 dan juga balok. Jadi bebannya dia itu sebisa mungkin sentris di pondasi. Supaya apa? Supaya sebarannya merata. Jadi untuk gambar ini bukan sentris sleeve ya, tapi sentrisnya ke titik kolom, titik beratnya kolom ya. Nah, ini kalau yang misalnya yang di tengah kalian buat. Jadi kalau kalian nantinya dalam membuat denah struktur lantai 1 kalian nggak buat dia jadi kolom struktur, contohnya seperti ini kan masih dalam bentuk kolom praktis. Kalau kolom praktis kalian tidak perlu yang namanya dikasih ya pondasi ya. Jadi kalian biarkan aja, kalian tetap buat yang ada kolom struktur aja. Nanti semuanya kalian buat. Kemudian sleeve tadi kalian bisa buat seperti kalian buat balok di lantai 2. Nah, pertanyaannya, apakah sleeve harus membagi seperti lantai 2? Jawabannya tidak. Jadi sleeve yang kalian punya itu harus mengikat memang. Tapi sleeve-nya tidak perlu membagi harus misalnya 16 meter persegi, enggak harus. Jadi contohnya misalnya ruangan ini kan lebih dari 16 meter persegi. Nah, posisi sleeve yang kalian buat itu misalnya di sini. Sleeve yang kalian buat itu desainnya kurang lebih hanya menahan. Nah, ini misalnya sleeve-nya ya warna biru. Ini dindingnya saya hapus. Nah, dindingnya saya hapus, sisa yang warna biru. Nah, jadi di sini saya luruskan posisi sleeve-nya supaya dia mengunci ke pondasi ini ya. Nah, ini kita buat dia keliling di sini ya. Nah, ini kalian teruskan. Nah, nanti kalian lengkapi semua sleeve-nya. Setelah itu kalian buat sama seperti baloknya ya. Jadi kira-kira ukurannya kan kita pakai sama ya. Jadi 20 kali 40. Jadi di sini tinggal dikali tulisan. Jadi kita tahu ukuran sleeve-nya berapa. Nah, untuk yang pondasi ini kita bisa pakai ukurannya bisa dikecilkan untuk tangga. Misalnya kalian mau pakai 150 silakan. Kemudian posisi anak tangganya kalau sudah selesai kalian bisa hapus juga sama seperti tadi. Kemudian kita kasih plat lajur misalnya lebarnya 1 meter ya. Jadi kita pakai plat lajurnya 1 meter di kiri kanan seperti ini.
Nah, untuk bentuk dari pondasi plat lajur, misalnya kita punya ukuran struknya 20 kali 40 seperti ini. Hah? 20. Nah, misalnya ini pondasinya ya. Nah, pondasi plat lajur itu berarti dari as ini kita tarik keluar 50 cm. Dari sini juga kita tarik 50 cm. Kalau misalnya ini tadi 20 ya ini, kalau misalnya 15 ya sekitar segini. Nah, kemudian kita punya untuk kupingnya ini atau misalnya sisi ini biasanya kita pakai 10 cm. Terus yang berhimpit dengan sloof ini kurang lebih sekitar 15. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi dia cuma menjaga supaya tangganya tidak turun ya. Nah, ini plat lajur ya. Jadi dia nempel ke sloof ya. Nah, yang lain kalian juga sama, kalian bisa buat untuk pondasinya semuanya mengelilingi bangunan. Nanti posisinya mengikuti. Nah, untuk yang di bagian teras, ini posisi ya kalian pakai yang namanya pondasi roll-up ya. Jadi posisinya kita masukkan dia 30 cm ke dalam. Kemudian di bagian ini kita buat dia pondasian. Nah, pertanyaannya apakah nantinya roll-up ini bertabrakan dengan sloof? Tidak jawabannya. Karena posisinya dengan sloof ini posisinya beda elevasi. Sloof masih turun 30 cm dari dinding. Nah, kalau untuk roll-up ini posisinya mungkin sekitar dari plat lantai itu turun sekitar 10 cm. Jadi posisinya beda elevasi, jadi nggak masalah. Nah, di sini untuk kita gambar roll-up ya biasanya saya pakai array. Di sini saya pakai offset terlebih dahulu 75 mili karena kita pakai roll-up bata. Kita ambil tebal batanya 5 cm. Kemudian di sini tinggal saya array klasik gitu ya. Tinggal saya tarik-tarik aja, jaraknya tariknya itu sekitar 30 cm. Sorry, 15 cm. Nah, modelnya seperti ini ya, ini roll-up bata. Jadi kalau yang masih ingat di gambar teknik kalian buat garis vertikal yang banyak, nah ini caranya supaya cepat ya. Nah, ini kira-kira untuk roll-up bata, kalian bisa kasih keterangan di sini roll-up bata. Nah, untuk bagian garasi depan, ini kita buat sluvia, lebarnya kita pakai 150, justificationnya top, skillnya 150, kalian buatnya keliling seperti ini. Nah, untuk bagian garasi, kalau misalnya di denah temboknya kita potong, untuk sluvnya jangan dipotong ya, jadi sluvnya tetap menerus ya. Biasanya karena di gambar denahnya saya suruh dindingnya dihapus, di gambar denah fondasi, sluvnya juga hilang. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini untuk plat lajurnya 1 meter, kita buat dia masuk ke dalam ya. Jadi kalau misalnya yang di dalam atau untuk yang tangga modelnya seperti kiri kanan, kalau yang di luar dia cuma satu sisi.
Jadi kalau misalnya kita punya slope-nya nanti 15-25 yang di luar 50-250. Nah, 1 meter ya kita ambil dari yang keluar ini 1 meter. Yang di sini ya 100. Nah, ini kita tarik ya kayak kuping seperti ini ya. Jadi ini untuk slope-nya, ini fondasi plat lajur ya, lebarnya 1 meter. Nanti kalian kasih keterangan semua untuk tiang panjang dan juga untuk ininya gambarnya, judul gambarnya Dena Fondasi. Nah, untuk yang di belakang biasanya untuk seperti span dan lain sebagainya, kalau misalnya di sini kalian buatnya bukan pakai kolom struktur atau misalnya di atasnya nggak menerus ke kamar mandi, biasanya saya buat di sini pakai fondasi plat lajur juga. Jadi kalau misalnya di sini bebannya nggak terlalu berat, biasanya saya kasih plat lajur sampai ke bagian bawah fondasi seperti ini. Ini satu, kemudian di bagian ini juga saya ganti. Nah, jadi saya gabung di sini. Nah, kalau misalnya di sini tempat jemuran harus pakai kolom struktur karena dia kita asumsi menahan beban lantai 2, ya kalian copy ya kolom strukturnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada file ya. Nah, nanti kira-kira kalian buat dulu semua. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan ditanya. Judul gambarnya Dena Fondasi ya. Untuk nomor gambarnya mungkin nomor gambarnya 9 ya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Saya rasa penjelasannya cukup.